Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Mentari sore menyinari halaman lembaga pemasyarakatan yang sunyi. Dari balik gerbang besi yang perlahan terbuka, seorang pria berpeci hitam melangkah keluar dengan langkah perlahan. Wajahnya menampakkan kelelahan yang panjang, namun matanya memancarkan keteguhan baru. Dialah ayah dari Pharrell Prayoga, penyanyi muda yang kini dikenal banyak orang. Setelah bertahun-tahun terkurung akibat kesalahan masa lalu, akhirnya ia kembali menghirup udara bebas. Di luar, Pharrell sudah menunggu. Tubuhnya bergetar ketika melihat sosok yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat kunjungan singkat dan doa-doa panjang. Begitu ayahnya keluar, Pharrell berlari memeluknya tanpa peduli siapa yang menatap. Air mata tak terbendung di pipinya, mengalir bersama rasa bahagia yang menyesak. "Alhamdulillah, ayah akhirnya pulang juga," katanya dengan suara bergetar. Ayahnya memeluk erat tubuh putranya, seolah ingin menghapus semua jarak dan luka masa lalu. "Maafkan ayah, ayah sudah membuatmu malu," bisiknya lirih. Namun Pharrell menggeleng cepat, menatap wajah ayahnya dengan senyum haru. "Yang penting ayah sudah kembali. Itu saja sudah cukup." Di sekeliling mereka, beberapa warga dan petugas ikut tersenyum. Pemandangan itu terasa hangat, seorang anak yang tak pernah berhenti menunggu, dan seorang ayah yang pulang untuk memperbaiki segalanya. Langit sore menjadi saksi pertemuan yang penuh makna itu. Ayah Pharrell menatap jauh ke arah cakrawala, menarik napas panjang. "Mulai hari ini, ayah ingin berubah. Ayah ingin menebus semuanya." Ucapannya terdengar sederhana, namun bagi Pharrell, itu adalah kalimat paling indah yang pernah ia dengar dari bibir ayahnya. Mereka berjalan bersama menuju mobil kecil yang disiapkan Om Rais, manajer sekaligus sosok yang selama ini menjadi ayah kedua bagi Pharrell. Di sepanjang perjalanan, keduanya hanya diam. Tak ada banyak kata, hanya genggaman tangan yang erat dan pandangan mata yang bercerita tentang rindu yang lama terpendam. Sesampainya di rumah, ibu dan adik-adik Pharrell menyambut dengan air mata bahagia. Rumah sederhana itu kini terasa begitu hidup. Doa yang selama ini terucap di sepertiga malam akhirnya terkabul juga. Malam itu, mereka makan bersama. Makanan sederhana seperti tempe goreng dan sayur lodeh terasa seperti hidangan surga. Tak ada kemewahan, hanya kehangatan keluarga yang selama ini hilang. Ayahnya memandangi Pharrell lama-lama. "Kamu sudah jadi anak yang hebat, Le. Ayah bangga padamu." Pharrell menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati ia berjanji, ia akan membuat ayahnya bahagia, apapun caranya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka salat Isya berjamaah bersama. Di sujud panjang itu, keduanya menangis, bukan karena duka, tapi karena syukur. Hari-hari setelah kebebasan itu berjalan penuh semangat. Ayah Pharrell mulai beradaptasi kembali dengan kehidupan luar. Ia membantu membersihkan halaman rumah, menanam pohon mangga yang dulu sering diminta Pharrell saat kecil, dan memperbaiki pagar yang sudah lama berkarat. Ia seperti ingin mengganti setiap detik kelam masa lalu dengan hal-hal kecil yang berarti. Pharrell, di sisi lain, sibuk dengan jadwal manggung dan latihan vokal. Namun kini setiap kali ia pulang, selalu ada sosok ayah yang menunggu di teras sambil tersenyum bangga. Hubungan mereka yang dulu sempat renggang kini semakin erat. Tak ada lagi rasa canggung, hanya kasih sayang yang tumbuh kembali dengan pelan tapi pasti. "Le," ujar sang ayah suatu pagi, "ayah ingin cari kerja yang halal. Mungkin jadi sopir atau kerja bangunan. Ayah gak mau nganggur." Pharrell menatap ayahnya dengan mata berbinar. Apapun itu, Pharrell dukung, "Iya. Yang penting ayah semangat." Kata-kata itu membuat sang ayah terharu. Ia sadar, cinta anaknya begitu besar. Ia tak ingin mengecewakan lagi. Maka ia mulai bekerja di bengkel kecil milik tetangga, menjadi tukang bantu yang rajin dan jujur. Meski gajinya tak seberapa, tapi ia merasa hidupnya lebih berarti. Pharrell sering datang diam-diam membawa makanan untuk ayahnya di bengkel. "Jangan lupa makan, ya,"
katanya sambil tersenyum. Para pekerja lain yang melihat mereka hanya bisa mengangguk haru. Mereka tahu, hubungan ayah anak ini begitu tulus. Di malam hari, keduanya sering duduk di teras sambil minum teh. Kadang ayahnya bercerita tentang masa lalu, tentang kesalahan yang ia sesali. Farel hanya mendengarkan, tidak menghakimi. Yang penting sekarang ayah sudah berubah, katanya setiap kali cerita itu berakhir. Waktu berjalan, dan wajah sang ayah mulai tampak cerah. Ia mulai ikut membantu mengantar Farel ke acara-acara kecil. Meski hanya duduk di belakang panggung, ia merasa bangga luar biasa melihat anaknya disorot ribuan orang. "Le, kamu nyanyi bukan cuma karena suara, tapi karena hatimu," katanya suatu hari. Kalimat itu selalu Farel ingat setiap kali naik panggung. Ia tahu, ayahnya telah menemukan ketenangan baru. Dan malam itu, saat melihat ayahnya tertidur di kursi dengan senyum di wajahnya, Farel berbisik pelan, "Terima kasih, Allah. Kau telah kembalikan ayahku." Namun hidup tak selalu berjalan semulus doa. Beberapa tetangga masih memandang sinis ke arah ayah Farel. "Itu kan yang dulu ditangkap karena judi online," bisik seseorang di warung kopi. Kalimat itu menusuk hati Farel yang kebetulan mendengarnya. Ia terdiam, tapi matanya bergetar menahan marah. Malamnya, Farel menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Namun sang ayah hanya tersenyum tenang. "Biar saja, Le, orang boleh bicara apa saja. Tugas ayah cuma membuktikan bahwa ayah sudah berubah." Jawaban itu membuat hati Farel luluh. Ia sadar, ayahnya benar-benar sudah menjadi pribadi yang baru. Beberapa hari kemudian, Farel mengajak ayahnya ikut dalam kegiatan sosial. Mereka membagikan sembako ke warga kurang mampu. Saat ayahnya menyalami seorang nenek, air matanya menetes. "Dulu ayah bikin banyak orang susah, sekarang biarlah ayah bantu orang semampu ayah." Kabar tentang perubahan itu mulai menyebar. Orang-orang perlahan luluh. Mereka melihat sendiri bagaimana ayah Farel kini hidup jujur dan sederhana. Tak ada lagi aura keras di wajahnya, hanya ketulusan dan rasa syukur. Farel pun merasa lega. Ia tahu, waktu adalah penyembuh terbaik. Yang dulu salah bisa benar, yang dulu gelap bisa terang. Ia hanya perlu terus mendukung ayahnya agar tak goyah lagi. Di tengah perjalanan itu, Farel mendapat tawaran tampil di acara televisi besar. Ia ingin mengajak ayahnya hadir sebagai kejutan. "Ayah, mau ikut gak kalau Farel nyanyi di Jakarta?" tanya Farel sambil tersenyum. Sang ayah sempat terkejut, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Kalau kamu mau ayah ikut, tentu ayah ikut, Le." Hari itu, mereka berangkat bersama dengan pakaian serba putih. Sepanjang perjalanan, sang ayah hanya menatap keluar jendela. "Dulu ayah gak ngangka bisa duduk di mobil ini lagi dengan tenang," katanya pelan. Farel hanya tersenyum dan menggenggam tangan ayahnya erat. Dan malam itu, ketika Farel bernyanyi di atas panggung dengan wajah penuh senyum, kamera menyorot sang ayah di antara penonton. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Dunia mungkin pernah menjatuhkannya, tapi hari ini, ia kembali berdiri. Panggung malam itu penuh cahaya. Sorotan lampu menghiasi wajah Farel yang berdiri di tengah ribuan penonton. Lagu yang ia nyanyikan terasa lebih dalam dari biasanya. Di setiap baitnya, ada doa dan rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Di barisan penonton, ayahnya berdiri dengan mata berkaca. Itulah pertama kalinya ia melihat anaknya tampil langsung di panggung besar. Ketika lagu selesai, Farel memandang ke arah ayahnya. Dari atas panggung, tatapan mereka bertemu, seolah waktu berhenti. Farel tersenyum dan menunduk sedikit, memberi hormat kepada ayahnya. Tepuk tangan pun menggema, tapi yang Farel rasakan bukan kebanggaan, melainkan ketenangan. Ia tahu, di antara keramaian itu, ada sosok yang paling berharga baginya. Setelah acara selesai, Farel menghampiri ayahnya di belakang panggung. "Gimana?" "Iya," tanyanya. Sang ayah menepuk bahu Farel dengan mata berkaca. "Ayah gak tahu harus ngomong apa. Kamu luar biasa, Le. Dulu ayah pikir udah kehilangan segalanya, tapi ternyata Allah masih kasih ayah kesempatan untuk lihat kamu bersinar." Malam itu mereka makan malam di sebuah warung sederhana di pinggir jalan.
Meski menunya cuma nasi goreng dan teh hangat, suasananya terasa seperti makan di restoran mewah. Tawa kecil dan obrolan ringan mengisi malam yang damai itu. Namun jauh di dalam hati sang ayah, masih ada rasa takut. Takut jika masa lalunya akan kembali menghantui anaknya. Ia tak ingin kesalahannya dulu menjadi beban Farel. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia melihat wajah anaknya yang penuh keyakinan, dan rasa takut itu perlahan sirna. "Le," katanya lirih sambil menatap bintang, "kalau suatu hari ayah gak ada, kamu jangan pernah berhenti jadi anak baik, ya?" Farel menoleh cepat. "Ayah ngomong apa sih?" Ayah masih lama bareng Farel. Mereka tertawa, tapi di balik tawa itu, terselip doa agar kebahagiaan ini tak berakhir. Sesampainya di rumah, Farel mengunggah foto mereka ke media sosial dengan caption, "Alhamdulillah ayah." Dalam hitungan jam, ribuan komentar doa dan ucapan selamat membanjiri unggahan itu. Banyak yang menulis, "Semoga ayahnya istiqomah, Farel berbakti selalu." Sang ayah membaca satu persatu komentar itu dengan senyum tipis. "Ternyata banyak yang baik ya di dunia ini, Le," katanya haru. Farel hanya mengangguk sambil menatap layar ponsel ayahnya. Iya, asal kita juga mau berubah, dunia akan ikut berubah." Malam semakin larut. Sebelum tidur, sang ayah menatap foto mereka berdua di meja kecil dekat ranjang. Ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Engkau kembalikan hidupku lewat anakku." Meski kehidupan mulai membaik, bayang-bayang masa lalu kadang muncul tanpa diundang. Suatu hari, ayah Farel dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi dalam kasus perjudian lama. Meski ia sudah bebas dan bersih, undangan itu cukup membuatnya gelisah. "Le, ayah gak apa-apa, tapi ayah takut orang salah paham lagi," katanya sambil menatap Farel. Sang anak menatapnya dengan tegas. "Jangan takut, iya. Sekarang Farel ada buat ayah. Dunia tahu ayah sudah berubah." Kata-kata itu menjadi kekuatan baru yang membuat ayahnya berani menghadapi panggilan itu. Saat hari pemeriksaan tiba, Farel menemaninya. Wartawan sempat berdatangan, tapi Farel dengan sopan menolak diwawancarai. Ia hanya berkata, "Ayah saya bukan tersangka, beliau saksi. Mohon jangan salah tulis." Ucapannya yang tenang membuat suasana mereda. Setelah keluar dari kantor polisi, sang ayah menatap anaknya dengan mata berkaca. "Kamu benar-benar pelindung ayah sekarang," katanya sambil memeluknya. Farel hanya tersenyum, dulu ayah yang lindungi Farel. Sekarang gantian. Namun meski masalah itu selesai, rasa trauma masih menghantui sang ayah. Ia takut kesalahannya dulu akan menodai karir Farel. "Kalau kamu malu punya ayah kayak aku, gak apa-apa, Le," katanya suatu malam. Farel langsung memotong, "Jangan bilang gitu, ya." Justru ayah bikin Farel bangga. Mendengar itu, air mata sang ayah jatuh. Ia sadar, cinta anaknya begitu tulus. Tak ada kebencian, tak ada penyesalan, hanya penerimaan penuh kasih. "Kamu guru terbesar ayah, Le," ucapnya pelan. Hari-hari berikutnya, semangat hidupnya tumbuh lagi. Ia kembali bekerja di bengkel dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang kini mulai menghargainya, bahkan ada yang memintanya berceramah tentang pengalaman hidup. "Kalau mau berubah, jangan tunggu sempurna," katanya di depan warga. "Mulailah dari rasa malu kepada Allah, bukan kepada manusia." Kata-kata itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Farel yang melihat dari kejauhan tersenyum bangga. Kini bukan hanya dirinya yang menginspirasi, tapi juga ayahnya. Ia tahu, inilah bukti bahwa setiap orang bisa bangkit, bahkan dari tempat paling gelap sekalipun. Suatu malam, Farel mendapat undangan tampil di acara televisi nasional bertema, "Anak dan Ayah Hebat." Produser meminta agar ayahnya ikut tampil sebentar untuk memberi testimoni. Awalnya sang ayah menolak, malu. "Ayah gak pantas tampil di TV," katanya. Tapi Farel memohon, "Sekali ini aja, ya. Biar dunia tahu ayah Farel bukan siapa-siapa, tapi berarti segalanya." Akhirnya sang ayah setuju. Ia mengenakan baju putih bersih dan peci hitam yang sama seperti saat pertama keluar dari penjara. Wajahnya gugup tapi matanya memancarkan ketulusan. Ketika lampu kamera menyala,
Farel memeluk ayahnya di tengah panggung. "Ini ayah saya," kata Farel dengan suara bergetar. "Dulu beliau sempat jatuh, tapi kini bangkit lagi. Saya belajar dari ayah bahwa manusia gak boleh menyerah pada hidup." Suara tepuk tangan menggema, dan ayahnya menunduk sambil menahan air mata. "Maafkan ayah kalau dulu bikin kamu malu, Le," katanya di hadapan jutaan penonton. "Tapi terima kasih sudah ajarin ayah arti sabar dan cinta." Suasana studio mendadak hening, lalu diikuti isak haru penonton. Acara itu viral keesokan harinya. Media sosial dipenuhi potongan video saat Farel memeluk ayahnya di atas panggung. Tagar-tagar tak disangkaya menduduki trending. Banyak netizen menulis, "Andai semua anak setulus Farel, mungkin dunia lebih hangat." Namun di balik sorotan kamera, Farel hanya ingin satu hal, agar ayahnya terus merasa diterima. Ia tak peduli dengan viral atau popularitas. Bagi Farel, momen itu adalah tanda bahwa luka lama telah sembuh sepenuhnya. Setelah pulang, sang ayah menatap Farel dan berkata, "Ayah gak tahu harus bangga sama siapa, ayah atau kamu." Mereka berdua tertawa, memeluk satu sama lain. Untuk pertama kalinya, keduanya merasa setara, bukan sebagai ayah dan anak yang saling menebus dosa, tapi sebagai dua manusia yang saling menyembuhkan. Malam itu mereka duduk di halaman, menatap bulan yang terang. "Le," ucap ayahnya lirih, "ternyata Tuhan itu gak pernah benar-benar ninggalin kita." Farel mengangguk pelan, "Iya, iya. Tuhan cuma nunggu kita mau kembali." Namun kehidupan baru itu tak selalu tenang. Ketika nama Farel makin terkenal, banyak pihak mencoba mendekati mereka dengan berbagai niat. Ada yang tulus, tapi banyak juga yang ingin memanfaatkan. Sang ayah mulai sering diajak ikut bisnis oleh orang-orang yang dulu dikenal di masa kelamnya. "Yah, hati-hati ya," pesan Farel suatu malam. Farel gak mau ayah terjebak lagi. Sang ayah mengangguk. "Ayah janji, Le. Dulu ayah jatuh karena serakah. Sekarang ayah cukup dengan yang halal." Tapi godaan datang dalam bentuk lain. Salah satu teman lamanya datang dengan mobil mewah dan tawaran investasi besar. "Cuma tanda tangan aja, nanti dapat persen," katanya. Sang ayah sempat tergoda, namun wajah Farel melintas di pikirannya. Ia menolak dengan tegas, "Maaf, aku sudah bukan orang yang sama." Kabar penolakan itu membuatnya dihormati di kampung. Banyak yang mulai datang minta nasihat. "Mas, gimana caranya bisa kuat ninggalin dosa lama?" tanya seorang pemuda. Ia menjawab, "Kalau kamu sayang keluarga, berhentilah bikin mereka malu." Di rumah, Farel memandang ayahnya dengan bangga. "Ayah sekarang jadi guru kehidupan, yah," katanya sambil tertawa kecil. Ayahnya tersenyum, "Guru yang lahir dari kesalahan besar, Le." Hari-hari mereka semakin damai. Farel tetap manggung dan belajar, sementara ayahnya aktif di kegiatan masjid. Tak jarang ia menjadi khatib Jumat meski dengan kalimat sederhana tapi menyentuh. Namun di balik semua itu, ia masih sering menangis diam-diam di sepertiga malam. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. "Ya Allah, Engkau masih percaya sama hamba-Mu ini," bisiknya di antara sujud. Keesokan harinya, Farel melihat ayahnya duduk di teras dengan wajah damai. "Ayah tenang banget pagi ini," katanya. Ayahnya tersenyum, karena ayah udah berdamai dengan masa lalu. Kini rumah mereka penuh tawa lagi. Setiap pagi terdengar suara canda di meja makan. Ibu tersenyum lega melihat suaminya kembali jadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab. Farel sering menggoda ayahnya, "Yah, kalau ayah ikut lomba bapak teladan, pasti menang." Mereka pun tertawa bersama. Tetangga-tetangga yang dulu menjauh kini sering berkunjung. Mereka membawa makanan, mengajak ngobrol, bahkan ada yang minta doa. "Mas, semoga keluarga saya juga bisa seharmonis ini," kata seorang ibu. Ayah Farel menjawab rendah hati, "Kuncinya cuma sabar dan doa, Bu." Setiap sore, Farel dan ayahnya suka main biliar di warung kecil dekat rumah. Kadang Farel sengaja kalah agar ayahnya senang. "Wah, Farel kalah nih," canda ayahnya. "Biar ayah menang sekali-kali," jawab Farel sambil tertawa. Momen-momen sederhana itu justru yang paling berharga. Tak ada kemewahan,
tapi ada cinta dan kebersamaan yang tulus. Rumah itu yang dulu penuh sepi kini terasa hidup lagi. Suatu malam, mereka sekeluarga duduk di ruang tamu menonton siaran ulang penampilan Farel di televisi. Ketika wajah ayahnya muncul di layar, semua bersorak bangga. "Itu ayah!" teriak adik Farel. Semua tertawa bahagia. "Lihat, Yah," kata Farel sambil menunjuk layar, "itu bukti kalau ayah sudah menang lawan masa lalu." Ayahnya menatapnya lembut. "Bukan ayah yang menang, Le. Tapi doa kita semua." Kebahagiaan itu sederhana tapi penuh arti. Mereka tak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Kini yang tersisa hanyalah keluarga yang saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Malam itu sebelum tidur, Farel menulis di media sosial, "Tak ada yang lebih indah dari memaafkan dan memulai dari awal bersama orang yang kita cinta." Komentar pun membanjiri postingan itu, dan banyak yang menulis, "Terima kasih Farel, cerita kamu bikin kami percaya pada harapan." Waktu berjalan cepat, Farel makin dewasa, karirnya makin bersinar. Tapi ia tak pernah berubah, selalu pulang untuk mencium tangan ayah dan ibunya sebelum berangkat manggung. Sang ayah pun makin bijaksana, menjadi sosok panutan di lingkungannya. Namun suatu pagi, ayahnya jatuh pingsan di bengkel. Farel yang sedang latihan langsung pulang begitu mendengar kabar itu. Di rumah sakit, ia memegang tangan ayahnya erat. "Ayah kuat?" "Iya," katanya sambil menahan tangis. Setelah diperiksa, dokter bilang ayahnya kelelahan dan harus istirahat penuh. "Jangan kerja dulu," kata dokter. Farel mengangguk, Farel yang jaga ayah. Hari-hari berikutnya, Farel selalu di samping ayahnya. Ia membacakan surat Yasin setiap malam dan memijat kaki ayahnya yang lemah. "Kamu capek, Le?" tanya sang ayah. "Enggak, iya. Dulu ayah kerja keras buat Farel. Sekarang giliran Farel." Beberapa minggu kemudian, kondisi ayahnya membaik. Ia mulai bisa berjalan lagi, meski harus pelan. Saat itu ia menatap Farel dan berkata, "Ayah kira Allah marah, ternyata Allah cuma mau ayah istirahat dan lebih banyak bersyukur." Farel tersenyum sambil menatap langit. Mungkin Allah sayang sama ayah karena ayah udah banyak tobat. Mereka berdua tertawa kecil, tapi tawa itu penuh makna. Hari itu, Farel membatalkan semua jadwal manggung. Ia ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Mereka duduk di taman rumah, berbicara tentang masa depan. "Le, suatu hari kamu bakal punya keluarga sendiri. Tapi jangan lupa, keluarga kecil ini tempat kamu pulang," pesan ayahnya. Farel gak akan lupa, "Iya." Karena ayah rumah pertama Farel, jawabnya dengan mata berkaca. Dan sore itu mereka berpelukan lagi, seperti saat pertama kali bertemu di gerbang kebebasan. Tahun demi tahun berlalu, Farel semakin sukses, tapi tak pernah meninggalkan kesederhanaan. Ia sering menceritakan kisah hidup ayahnya di setiap wawancara. "Ayah saya bukan orang sempurna," katanya, "tapi dari beliau saya belajar arti perjuangan dan maaf." Suatu hari, Farel mengajak ayahnya ke panggung besar tempat konser amal. Di tengah ribuan penonton, ia memanggil sang ayah naik ke atas panggung. "Inilah pahlawan saya," katanya. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Sang ayah berdiri terpaku. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Dulu saya orang gagal," katanya terbata, "tapi anak ini bikin saya hidup lagi." Suasana berubah haru, banyak penonton yang menangis. Farel memeluk ayahnya di depan semua orang. "Tak disangka, Yah, dulu kita di titik paling gelap, sekarang Allah bawa kita ke tempat seterang ini." Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Malam itu menjadi momen tak terlupakan. Setelah konser, mereka duduk di pinggir panggung yang mulai sepi. "Le," kata ayahnya pelan, "kalau ayah pergi nanti, jangan sedih." Karena ayah pergi dengan bahagia. Farel terdiam lama, lalu menjawab, "Jangan ngomong gitu, Yah. Farel masih butuh ayah." Sang ayah hanya tersenyum, "Kamu gak butuh ayah lagi, Le. Kamu sudah jadi penerang buat banyak orang." Beberapa bulan kemudian, ayahnya wafat dengan tenang di rumah, setelah salat subuh. Farel menggenggam tangan ayahnya sampai akhir, meneteskan air mata tapi tidak menjerit. Ia tahu, ayahnya pergi dalam keadaan damai.
Di atas pusara itu, Farel berbisik, "Terima kasih, Yah." Karena ayah, Farel tahu arti cinta, sabar, dan memulai dari nol. Angin berhembus pelan, seolah membalas bisikan itu dengan damai. Kini setiap kali Farel tampil dan menyanyi lagu tentang perjuangan hidup, ia selalu menutup matanya dan melihat bayangan ayahnya tersenyum di kejauhan. Dunia boleh berubah, tapi bagi Farel, cinta seorang ayah akan selalu abadi. Tak disangka, ayah